Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang kita bicara tentang konten positif, ya. Jadi tadi kan kita bicara ini orang fasiknya. Sekarang bagaimana kita dalam etika bersosial media. Nah, masalahnya nih kadang-kadang kita suruh orang bikin konten positif, tapi kita juga nggak memberikan teladan yang baik sebagai orang tua dalam konten positif itu. Ya tanpa disadari tadi siang ada satu grup nih, salah satu grup saya. Ini sebetulnya ini tim para asatid sebetulnya. Tiba-tiba ada yang bicara politik, muncul satu sosok yang dianggap oportunis. Ketika bicara tentang orang ini tanpa terasa ada yang gibah, ya nggak suka nih sama orang ini oportunis ini. Yang lain nimpalin, iya tuh begitu. Tiba-tiba alhamdulillah teman yang masuk, ini kok grup ini bukan tambah teman malah tambah musuh baru sih, gitu. Saya juga tetap cepat-cepat meredam, pakai emoticon. Saya bilang hati-hati, beda tipis antara gibah sama ngomongin orang. Saya bercanda. Saya bilang hati-hati, bilang beda tipis gibah sama ngomongin orang. Akhirnya yang lain juga pada sadar gitu kan, pada sadar. Nah ini kan kalau lagi bicara di grup ini, waduh, banyak sekali demonstran WA, ya. Sampai saya pun diserang sama mujahidah WA ini, ya. Dari grup Umi aja nyerang, ada yang nyerang saya tuh, grup mujahidah WA itu, ya di internal saya tuh. Dia lupa siapa yang lagi diomongin itu, yang lagi diserang itu. Sering kayak gitu kan? Ya, tanpa disadari perkataannya itu mencelakakan dirinya. Akhirnya membuat dirinya tidak disukai lagi sama yang lain. Maka di sini kita harus juga menjadi teladan dalam membuat konten-konten positif. Sebetulnya kalau mau viral gampang aja nih judul-judul nih. Bikin aja judul yang aneh-aneh gitu kan, yang bikin penasaran gitu. Ya walaupun ada juga judul yang bikin penasaran tapi positif itu kan bagus. Ya, itu bagus. Hanya saja hindari jangan sampai ada unsur kebohongan di sana. Nah, orang tua terutama bagus mendidik anaknya di media sosial. Saya lihat anak saya juga lagi promosin dagang ayamnya itu. Setiap hari bikin 2 video di TikToknya saya lihat. Apa kamu bikin apa? Membongkar resep mewah katanya gitu. Maksud kamu apa? Ya, jadi aku akan bagikan resep-resep mewah tapi murah. Di TikToknya, saya lihat udah belasan TikToknya. Makanya saya bilang kenapa nih anak malam-malam lagi ribut di dapur sama temennya bikin video. Oh lagi bikin konten positif untuk promosiin dagangnya, bagus. Tapi hasilnya harus saya yang cicipin biasanya. Itu endingnya. Jadi kalau saya nggak cicipin, nanti nggak saya endorse. Saya bilang, walaupun saya nggak pernah endorse, pokoknya lihat hasilnya dulu. Tapi kan artinya bahwa anak-anak kita harus membuat konten-konten positif, kita juga harus menulis hal-hal yang positif. Jangan sampai Anda menjadi orang yang diresahkan di grup. Ada nggak di setiap grup tuh orang-orang yang tukang membawa resah, bangun tidur, posting yang bikin susah. Dia pikir orang susah kayak seperti dia semua. Ya, cobalah bikin konten-konten positif yang kira-kira membuat orang itu tercerahkan. Dan kalau potong-potong video yang juga membawa orang tercerahkan, jangan percaya sama yang separuh-separuh. Baik, sampai di sini dulu ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau